Halo semuanya, jumpa kembali bersama Miss Margaret pada video pembelajaran matematika. Di video kali ini, kita akan melanjutkan bab keempat, yaitu tentang persamaan garis lurus atau PGL bagian yang pertama. Jangan lupa siapkan catatan dan alat tulis kalian ya. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Baik, materi persamaan garis lurus adalah materi yang erat kaitannya dengan pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, koordinat kartesius. Yang kedua adalah konsep aljabar, dan materi yang ketiga tentang fungsi. Jadi materi tentang koordinat kartesius, konsep aljabar, dan fungsi ini nanti akan kita terapkan dalam persamaan garis lurus. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah menonton video pembelajaran, siswa diharapkan dapat yang pertama, mengetahui pengertian dari persamaan garis lurus, yang kedua, mengetahui bentuk umum persamaan garis lurus, yang ketiga, membedakan persamaan garis lurus dan yang bukan persamaan garis lurus, dan yang keempat adalah menggambar persamaan garis lurus. Nah, beberapa pertanyaan ini dapat kita jawab setelah melaksanakan pembelajaran melalui video berikut ini. Persamaan garis lurus atau PGL adalah persamaan yang jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus. Persamaan garis lurus terbentuk dari persamaan linier yang memiliki satu atau dua variabel. Nah, maksudnya kalau dia persamaan linier, artinya adalah variabel dengan pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Adapun bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah sebagai berikut. Y sama dengan MX ditambah C atau AX ditambah BY sama dengan C, di mana Y dan X merupakan variabel, M merupakan koefisien, dan C merupakan konstanta. Nah, untuk persamaan yang kedua, X dan Y adalah variabel, A dan B-nya koefisien, dan C-nya konstanta. Ingat kembali konsep aljabar pada pelajaran sebelumnya ya. Baik, perhatikan contoh berikut. Manakah yang merupakan persamaan garis lurus? Nah, ingat kembali, persamaan garis lurus terbentuk dari persamaan linier, berarti pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1 dan memiliki satu atau dua variabel. Jadi variabelnya boleh 1 atau 2. Nah, kita lihat yang pertama. Untuk yang A, X ditambah Y sama dengan 5, di mana di sini X merupakan variabel dan Y juga variabel. Sehingga terdiri dari dua variabel dan ini persamaan linier karena pangkatnya yang tertinggi itu adalah pangkat 1. Maka persamaan ini merupakan persamaan garis lurus. Untuk yang kedua, Y sama dengan 2X ditambah 7. Berarti ini juga termasuk persamaan linier. Nah, untuk yang C, kita lihat di sini bahwa pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Tadi syaratnya adalah persamaan linier atau pangkat tertingginya pangkat 1, sehingga ini bukan persamaan garis lurus. Nah, kita lihat yang D, ini juga ada pangkat 2, berarti juga bukan persamaan garis lurus. Yang E, Y pangkat 2 sama dengan X ditambah 2. Ini juga bukan karena di sini ada Y pangkat 2. Nah, yang F, 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Kita cek di sini, apakah dia memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 1? Benar ya, di sini 3X, 4Y. Berarti ini juga merupakan persamaan garis lurus. Nah, kita lihat yang G.
Apakah ini termasuk persamaan garis lurus? Tadi syaratnya adalah dia boleh memiliki satu atau dua variabel. Di sini kan dia ada satu variabel, yaitu variabel X. Dan pangkat si X-nya adalah 1. Maka ini juga merupakan persamaan garis lurus. Begitu juga dengan yang H. Nah, jadi yang merupakan persamaan garis lurus adalah A, B, F, G, dan H. Seperti itu dia untuk membedakan antara persamaan garis lurus dan yang bukan persamaan garis lurus. Selanjutnya kita akan belajar cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Nah, tadi persamaan garis lurus itu adalah grafiknya grafik dari fungsi linear, di mana grafik fungsi linear itu merupakan garis lurus. Untuk menggambar garis lurus, diperlukan paling sedikit 2 titik. 2 titik itu adalah yang pertama, titik potong dengan sumbu X yang syaratnya nilai Y sama dengan 0. Dan yang kedua, titik potong dengan sumbu Y dengan syarat nilai X sama dengan 0. Baik, agar dapat lebih mengerti, kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini contohnya adalah, gambarlah grafik persamaan garis lurus Y sama dengan 2X ditambah 4 dengan menentukan titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Tadi kita sudah belajar untuk menentukan titik potong pada sumbu X, maka syaratnya nilai Y sama dengan 0. Oke, persamaannya adalah Y sama dengan 2X tambah 4. Sekarang kita ganti nilai Y atau substitusikan nilai Y-nya sama dengan 0, sehingga diperoleh persamaan 0 sama dengan 2X ditambah 4. Nah, kemudian ini bisa kita sederhanakan menjadi, ini min 2X ya, karena dia ke ruas kiri, berarti jadi negatif 2X sama dengan 4, sehingga nilai X sama dengan 4 per negatif 2. Maka diperolehlah nilai X-nya sama dengan negatif 2. Nah, berarti titik potong di sumbu X adalah X, Y, koordinat ya, ingat kembali sistem koordinat, di mana nilai X-nya adalah negatif 2 dan Y-nya sama dengan 0. Berarti titik koordinatnya negatif 2, 0. Itu adalah titik potong di sumbu X. Selanjutnya kita akan mencari titik potong di sumbu Y. Syaratnya adalah nilai X sama dengan 0. Tetap dengan persamaan yang sama, Y sama dengan 2X tambah 4. Sekarang kita substitusikan atau gantilah nilai si X-nya menjadi sama dengan 0. Berarti 2 dikali 0 ditambah 4. Sehingga Y sama dengan 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 4. Maka Y sama dengan 4. Titik potong di sumbu Y adalah, ingat, penulisan titik koordinat X, Y. Karena tadi X-nya sama dengan 0, maka koordinatnya adalah 0,4. Begitu dia untuk menentukan titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Berikut adalah titik potong di sumbu X dan sumbu Y pada persamaan grafik Y sama dengan 2X tambah 4. Nah, setelah diperoleh titik potong di sumbu X dan sumbu Y, gambarkan titik potong tersebut pada koordinat kartesius. Kemudian, tarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik tersebut sehingga terbentuk grafik. Ingat kembali pada sistem koordinat ini merupakan koordinat kartesius yang terdiri dari sumbu mendatar, sumbu X, dan sumbu tegak yaitu sumbu Y. Kita lihat di sini, titik potong di sumbu X adalah negatif 2,0. Kita taruh titiknya. Negatif 2,0 berarti titiknya di sini. Kemudian titik potong dengan sumbu Y 0,4. 0,4 berarti titiknya di sini ya. Nah, kemudian setelah kita gambarkan kedua titik tersebut, tariklah garis lurus yang menghubungkan kedua titik. Berarti nanti ini kita tarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik. Sehingga garis lurusnya seperti ini. Nah, grafik ini atau garis ini bisa kita perpanjang. Nah, grafik tersebut adalah grafik fungsi Y sama dengan 2X ditambah 4.
Nah, begitu dia cara menggambar grafik jika kita menentukan titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya untuk contoh kedua, gambarlah grafik 4X kurang Y sama dengan 4 dengan melengkapi tabel di bawah ini. Kalau tadi kita menentukan titik potong di sumbu X dan sumbu Y, sekarang kita melengkapi tabel untuk dapat menggambar grafiknya. Nah, ingat kembali ini dalam konsep aljabar, kalau dia persamaan 4X kurang Y sama dengan 4, itu bisa kita ubah dia menjadi 4X kurang 4, ini dia pindah ke sini, Y-nya ke ruas kanan. 4X kurang 4 sama dengan Y, atau kita tukar ruasnya, ini menjadi Y sama dengan 4X kurang 4, supaya lebih gampang ya. Nah, untuk nilai X-nya sama dengan negatif 1, 0, 1, dan 2, kita akan menentukan berapa nilai Y-nya. Ini berarti adalah materi tentang fungsi, ingat kembali ya. Untuk nilai X sama dengan negatif 1. Maka kita bisa substitusikan dia ke persamaan. Y sama dengan 4 dikali X. X-nya adalah negatif 1. Berarti 4 dikali negatif 1 kurang 4. 4 kali negatif 1 sama dengan negatif 4. Dikurang 4 itu hasilnya adalah negatif 8. Sehingga nilai Y-nya adalah negatif 8. Dan koordinat X, Y-nya ada di negatif 1, negatif 8. Selanjutnya, untuk X sama dengan 0, tinggal kita substitusikan aja dia ke sini. 4 dikali X, X-nya 0, dikurang 4. 4 dikali 0, 0, dikurang 4, sama dengan negatif 4. Sehingga diperoleh nilai Y-nya sama dengan negatif 4. Koordinatnya ada di 0, negatif 4. Begitu juga untuk X-nya sama dengan 1. Y sama dengan 4 dikali 1 dikurang 4 sama dengan 0. Sehingga koordinat titik Y-nya ada di 0. Maka X, Y 1,0. Yang terakhir, untuk X-nya sama dengan 2, maka nilai Y-nya sama dengan 4 dikali 2 kurangkan dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8, kurang 4 berarti sama dengan 4. Maka nilai Y sama dengan 4, titik koordinatnya ada di 2,4. Nah, setelah kita mendapatkan titik-titik pada tabel, kita gambarkan pada koordinat kartesius. Titik yang pertama, negatif 1, negatif 8. Berarti negatif 1, negatif 8. Ini titiknya di sini. Titik yang kedua, 0, negatif 4. 0, negatif 4. Titik yang kedua. Titik yang ketiga, 1,0. X1, Y-nya 0. Berarti di sini titiknya. Dan titik yang keempat, 2,4. X-nya 4, X-nya 2, Y-nya 4. Berarti titiknya di sini. Nah, sekarang kita sudah dapat 4 buah titik. Selanjutnya, kita tarik sebuah garis lurus yang melalui keempat titik tersebut. Nah, ini adalah garis lurusnya. Sehingga ini merupakan grafik fungsi dari persamaan 4X dikurang Y sama dengan 4. Nah, seperti itu dia cara untuk menggambar grafik dengan melengkapi tabel. Hampir sama dengan untuk menentukan grafiknya apabila kita mencari titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Sekian pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Tetap semangat, rajin belajar, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya.